Oke, langsung aja kita bedah satu tren yang lagi bener-bener viral belakangan ini, manifesting. Nah, di pembahasan kali ini kita bakal cari tahu bareng-bareng, apakah manifesting ini cuma sekedar pemikiran magis yang terlalu dilebih-lebihkan, atau jangan-jangan emang ada sains nyata di balik gimana kita bisa beneran ngubah pikiran jadi realitas? Biar gampang, kita bakal ngelewatin beberapa poin ini. Mulai dari ngelihat tren manifesting modern, terus ngebahas ini tuh sains atau mitos, psikologi di baliknya, cara bikin afirmasi yang efektif, nyobain metode 369, sampai ngebahas kesalahan-kesalahan umum yang sering banget kejadian. Oke, kita masuk ke bagian pertama. Tren manifesting modern yang bisa dibilang jadi rahasia viralnya anak-anak Gen Z. Contohnya tuh gila banget. Bayangin, ada desainer Gen Z namanya Kalista Aldenia. Dia bener-bener nulis di jurnalnya di tahun 2020 kalau Billie Eilish bakal pakai baju rancangannya. Dan boom, di tahun 2022 hal itu beneran kejadian. Billie Eilish bener-bener pakai karyanya. Ini kan bikin kita mikir, wow, kekuatan nulis mimpi berulang-ulang tuh senyata ini ya. Tapi tunggu dulu. Sebelum kita makin jauh, kita samain persepsi dulu ya. Manifesting itu sebenarnya apa sih? Sederhananya, ini tuh proses mental di mana kita berusaha ngubah pikiran dan keyakinan kita jadi kenyataan. Caranya, lewat niat yang super fokus, afirmasi positif dan visualisasi. Intinya, narik kehidupan yang kalian pengen ke dunia nyata. Nah, ini dia pertanyaan terbesarnya. Kalian pasti mikir, ini tuh murni sihir alam semesta atau sebenarnya ada penjelasan logis dan masuk akal di baliknya? Kita lanjut ke bagian kedua. Mari kita bedah, ini murni sains atau sekedar mitos dan bongkar sisi magisnya. Kalian pasti udah nggak asing lagi kan sama istilah law of attraction atau hukum tarik-menarik? Konsep ini tuh sebenarnya udah ada dari abad ke-19 loh. Intinya, mereka percaya kalau pikiran kita itu kerja layaknya magnet. Pikiran yang positif bakal narik pengalaman yang positif, dan sebaliknya, kalau pikiran kita negatif ya yang datang hal-hal negatif juga. Tapi disinilah bagian menariknya. Sering banget kita dengar istilah-istilah kayak energi kuantum atau vibrasi yang dipakai buat ngeklaim kalau pikiran kita bisa secara magis ngubah alam semesta. Padahal, kalau dari sudut pandang psikologi, fenomena ini bisa dijelasin lewat sesuatu yang namanya bias konfirmasi. Artinya apa? Ya, kita sebagai manusia tuh secara alami cuma memperhatiin dan nginget momen-momen pas kita berhasil dan sesuai sama keyakinan kita, terus tanpa sadar ngebahain pas kita bagal. Terus kalau ini bukan sihir kuantum, gimana dong cara kerjanya? Yuk kita masuk ke bagian ketiga buat ngebahas psikologi di balik manifestasi. Coba lihat fakta yang satu ini. Ada sebuah studi terbaru dari jurnal medis di Indonesia tahun 2024 yang ngebuktiin secara ilmiah kalau terapi afirmasi positif itu benar-benar ningkatin self-esteem atau harga diri pada remaja secara signifikan. Jadi, ini bukan sekedar omong kosong, beneran ada datanya. Jadi intinya, manifesting itu sebenarnya adalah psikologi terapan guys. Ada 3 pendorong utamanya. Pertama, neuroplastisitas. Ini tuh kemampuan luar biasa otak kita buat ngebangun ulang jalur saraf berdasarkan keyakinan positif yang kita ulang-ulang. Kedua, self-fulfilling prophecy. Saat kamu benar-benar yakin bakal sukses, secara otomatis tindakan kamu bakal berubah buat mastiin kesuksesan itu kejadian. Dan yang ketiga, ini nyambung banget sama terapi perilaku kognitif atau CBT, yaitu gimana kita ngeganti keyakinan yang ngebatasin diri kita dengan afirmasi yang bisa kita wujudin jadi tindakan. Nah, karena sekarang kita udah paham cara kerja otaknya, di bagian keempat ini kita bakal ngebahas gimana cara merancang afirmasi yang efektif buat ngebangun mental kalian. Percaya atau enggak, ada proses terstrukturnya loh buat bikin afirmasi ini. Langkah pertama, kalian harus identifikasi dulu sifat atau kritik negatif yang sering muncul di kepala kalian. Terus, perhatiin deh, di bagian tubuh mana kalian ngerasain sensasi nggak enaknya pas pikiran itu muncul. Kalau udah sadar, buru-buru tulis kalimat pengganti yang positif dan bikin kalian ngerasa berdaya. Ingat, gunakan kata-kata proaktif dan seolah-olah itu lagi terjadi sekarang, misalnya pakai kata "saya adalah". Biar kebayang, lihat perbedaannya di sini. Jangan lagi pakai afirmasi yang lemah kayak, saya akan mencoba mencari pekerjaan. Itu masa depan dan kurang greget. Coba ganti jadi afirmasi yang kuat. Contohnya, saya bersyukur memiliki pekerjaan impian saya. Ngerasa bedanya kan? Kalian harus merintah otak kalian pakai afirmasi yang kuat dan rasa syukur yang nyata saat ini juga. Lanjut ke bagian kelima. Gimana caranya kita mempraktikkan metode 369 untuk bikin struktur harian yang konsisten?
Metode ini tuh ngebantu banget ngasih struktur harian. Caranya simple banget. Di pagi hari, tulis afirmasi spesifik kalian sebanyak 3 kali buat netapin niat. Terus, di siang hari, tulis lagi afirmasi yang sama 6 kali buat ngejaga fokus kalian di tengah kesibukan. Dan terakhir, di malam hari sebelum tidur, tulis lagi sebanyak 9 kali. Tujuannya? Buat terus memperkuat jalur saraf di otak kalian pas kalian lagi tidur lelap. Tapi inget, metode 369 ini nggak bakal jalan kalau kalian setengah-setengah. Kuncinya, kalian harus fokus ke satu niat aja yang benar-benar spesifik. Terus, libatin emosi kalian sedalam mungkin, rasain syukur dan sukacitanya. Jangan lupa, bayangin senyata mungkin lewat visualisasi mental. Dan yang paling penting, lakuin ini secara konsisten, minimal banget selama 21 hari berturut-turut. Terakhir, kita masuk ke bagian ke-6. Kita bakal bahas kesalahan-kesalahan umum saat manifesting, semacam cek realitas lah buat kita semua. Jujur aja, kita butuh cek realitas. Ingat Kalista, desainer Gen Z yang kita bahas di awal tadi, dia ngasih peringatan keras nih. Katanya, manifesting itu bukan menghayal kosong. Harus ada usaha yang setara sama keinginan kita. Jadi, afirmasinya dia itu bisa jadi nyata karena dibarengin sama kerja keras, ngerancang desain siang malam, dan terus ngejar target. Bukan cuma duduk diam nunggu keajaiban turun dari langit. Para psikolog juga setuju banget sama hal ini dan ngasih tahu ada 5 kesalahan besar yang sering banget dilakuin orang. Kayak cuma fokus ke hasil tapi males lewatin prosesnya, terus terlalu ngabain realitas saat ini, pakai afirmasi yang kurang spesifik, atau malah ngarep hasil instan tanpa ngelakuin tindakan apa-apa. Nah, yang paling bahaya dari semuanya itu adalah terjebak dalam ilusi kontrol. Ini tuh pas kita ngerasa cuma dengan mikir positif aja udah cukup buat gantiin kerja keras. No way, tanpa tindakan nyata, pikiran positif kalian ya bakal cuma jadi ilusi. Jadi, setelah kita bedah semuanya di pembahasan kali ini, coba tanyain pertanyaan ini ke diri kalian sendiri pas ngeliat tujuan hidup kalian. Apakah kalian cuma pengen pasif mengharapkan sihir buat ngubah hidup kalian jadi lebih baik? Atau kalian udah siap buat aktif memprogram ulang otak kalian dan ngelakuin usaha nyata? Pilihan itu sepenuhnya ada di tangan kalian.